Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber Maknawi Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada video ini kita akan belajar kembali cara baca kitab Gundul. Kita akan kaji dari sisi i'rabnya dan juga kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maksud daripada kalimat-kalimat yang sedang kita kaji itu. Langsung saja. Namun sebelumnya ada info ini ya, teman-teman yang ingin ikut kursus ilmu nahwu dasar, ya dasarnya dasar zaman dulu bukan dasar zaman sekarang. Sehingga meskipun kita sebut dasar, ini cukup membutuhkan kerja keras untuk memahami kitab nahwu dasar ini, karena terutama pemula ini akan bersentuhan dengan berbagai istilah. Jadi kalau pemula banget, ini saya rasa tidak akan cukup sekali mengkaji kitab ini untuk kemudian dapat memahaminya. Ini masih saya buka ya sampai tanggal 6 besok. Ya, sekarang tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 lah. Sebentar lagi akan saya tutup. Itu pun kalau masih ada kuota ya. Saya tidak banyak-banyak, mungkin maksimal banget itu 50 orang ya, maksimal banget. Jadi silakan teman-teman yang ingin daftar, di sini ini alamatnya. Silakan klik saja di deskripsi, saya cantumkan. Nah, apa keunggulan belajar kitab Al-Ajurumiyah di Maknawi Channel ini? Tentu pertama saya akan menggunakan Zoom sebagai media pembelajarannya, dan ini barangkali pertama kali menggunakan Zoom karena biasanya kita offline. Namun selama pandemi ini sudah tak ada lagi offline. Kemudian pernah juga menggunakan grup WA beberapa kali, dan sekarang saya ingin mencoba menggunakan Zoom. Nah, ini pesertanya umum siapa saja, dari kalangan mana saja, dari pesantren yang pernah mengkaji tapi belum khatam silahkan bisa ikut, yang belum pernah sama sekali silahkan ikut. Tapi ingat ya, kalau benar-benar pemula banget nih, belum pernah belajar bahasa Arab, belum pernah mengenal kata al-fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada, khobar dan seterusnya, saya sarankan untuk mengikutinya 2 kali atau 3 kali, karena kalau sekali saja ini rasanya tidak mudah untuk memahami ya. Kemudian ini pakai Zoom 8 pertemuan, dapat modul ya, modul yang seperti apa, yang nih seperti ini nanti ya. Nah, ini seperti ini modulnya nih. Ya, modulnya seperti ini. Ini yang saya buat dan ini ada di Maknawi Channel. Jadi di sini ada matannya, matan jurumiyahnya, lalu saya jadikan bagan biar lebih mudah dipahami. Kemudian biayanya juga murah, cuma 100.000 ya, 100.000 saja untuk 8 kali pertemuan tuh ya. 8 kali pertemuan plus dapat modul pula. Jadi silahkan daftar. Masih ada kuota. Kalau sudah penuh kuotanya saya tutup ini linknya ya, sehingga tidak bisa diakses lagi nanti. Mungkin ini infonya sekedar lewat saja. Kita langsung ke kajian kitab. Ini kitab yang kita gunakan adalah kitab Taqrib, Al-Ghayah wa Taqrib, dan ini adalah bab pertama. Ini kan gundul semua, kita akan kaji kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kitabut taharati al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul barodi. Pertama kitabut taharah, ini kan gundul nih, kita berikan harokat kira-kira seperti apa. Nah, harokatnya adalah begini, kitabut taharati. Nah, dalam ilmu nahwu fokus pada harokat ujung, berarti di sini dhammah nih, tabu, di sini kasroh ti ya. Nah, ini kajian nahwu, dan ini mempengaruhi mana tentu saja.
Nah, kitabu ringkasnya ini adalah mudhof atau haroti mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya majrur, tanda jarnya adalah kasrah ya. Nah, kenapa kasroh yang digunakan? Karena at-taharati ini adalah kalimat isim mufrad. Ya, isim mufrad tanda jarnya atau tanda khafadnya dengan kasroh. Kemudian kenapa ini dhammah ya? Ya, sebetulnya ini bukan cuma dhammah, bisa yang lain ya. Kalau dhammah kan berarti marfu. Ini bukan saja bisa marfu. Nah, ini bisa marfu, bisa mansub. Kalau mansub berarti kitaba. Bisa juga majrur berarti kitabi. Nah, gimana tuh? Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Nah, tetapi tetap kitab juga ini termasuk kalimat isim mufrad. Jadi isim mufrad itu kalau marfu tanda rafa'nya dengan dhammah, kalau mansub tanda nasabnya dengan fathah, kalau majrur tanda jarnya dengan kasroh. Ini kita bahas kenapa marfu, mansub atau majrur, atau kenapa bisa marfu, kenapa juga bisa mansub, kenapa bisa majrur. Kalau marfu pertama dia bisa menjadi sebagai mubtada ya. Kitabu ini sebagai mubtada ya. Nah, khobarnya mana? Nah, khobarnya bisa kaza. Kitabut taharati kaza. Ya, kitab taharah kaza, begini. Nah, kalau mubtada ya kan pasti marfu ya. Kul mubtadain marfu. Yang kedua bisa juga khobar. Ya, khobar juga marfu sama. Kalau kitabut taharati ini khobar, kemudian mubtadanya mana? Nah, bisa hadza kitabut taharati. Bisa juga fa'il juga marfu. Jadi mubtada marfu, khobar marfu, fa'il marfu. Misalkan tsabata kitabut taharah ya. Tsabata kitabut taharah. Ya. Telah tetap kitab taharah. Bisa juga naibul fa'il juga marfu. Misalkan yuktabu kitabut taharah. Kitab taharah ditulis. Ya, kitabu ini adalah naibul fa'il. Yuktab ya, ini fi'il mudhari' majhul. Nah, ini marfu semua ya. Mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il ini marfu. Bisa juga maf'ul bih. Kalau maf'ul berarti mansub nih. Bisa mansub, berarti bisa dibaca kitaba. Ya, bisa dibaca kitaba. Bagaimana misalkan? Nah, aktubu, kata mu'alif ya, atau maksud dari penulis kitab ini adalah aktubu kitab at-taharati. Aku menulis kitab taharah. Bisa juga majrur. Misalkan ungzur ila kitabit taharah. Jadi bisa ya. Tapi yang jelas di sini kitabut taharah ini yang umumnya dibaca ya, kitabut taharah. Berarti bisa mubtada ya. Kitabut taharati kadza. Atau bisa juga hadza kitabut taharah. Sekarang isinya. Ini cuma 2 baris kita prakteknya ya. Kita bahas kata per kata dan juga artinya. Lihat di sini, ini saya berikan harokat al-miyahu. Ingat, fokus kepada ujungnya. Ini dhammah. Nah, kenapa dhammah ini? Ya, kenapa tak fathah, tak kasroh? Nah, karena al-miyahu ini adalah mubtada. Nah, setiap isim, ini kan kalimat isim kan, tandanya ada alif lam nih. Isim di awal ya, di awal kalimat, di permulaan ini kedudukannya sebagai mubtada. Kalau mubtada marfu, kemudian tanda rofa yang digunakan adalah dhammah, ya, dhammah. Nah, tanda rofa bukan cuma dhammah, ya, cuma ini yang digunakan dhammah. Kenapa? Karena jam'ut taksir. Miyah ini adalah jamak taksir. Nah, artinya air. Sebetulnya ya, maun ini sendiri adalah ismul jinsil ifrodi, ya, dia isim jenis ifrodi. Ya, ifrodi itu apa? Ismul jinsi ifrodi itu madalla alal jinsi solehan lil qalil wal kathir. Dia isim yang menunjukkan jenis, cocok untuk sedikit ataupun banyak. Jadi maun itu satu air atau banyak air. Nggak bisa itu seperti misalkan 1 pulpen, 2 pulpen. Kalau itu kan bisa tuh. Tapi kalau air itu cocok ya. Sedikit atau banyak ya disebut maun. Yang tak perlu cari jamak-jamak lagi, maksudnya begitu. Karena maun itu kan sesuatu yang tak bisa dihitung. Kalau bahasa Inggris itu apa tuh? Uncountable gitu ya. Uncountable. Seperti gula dan seterusnya. Kamain walabanin seperti air, kemudian susu, asal, madu. Nah, itu namanya ismul jinsil ifrodi.
Jadi kalimat ma'un saja itu semua tak butuh dijamakan. Lalu kenapa ini menggunakan jama'? Ya, al-miyahu. Nah, al-miyah itu jam'un min anwa'il ma' laisa bidzatil ma'. Jadi miyah ini adalah jama' dari jenis-jenis air yang banyak, bukan dari zat air. Karena kalau zat air tidak ada istilah mufrad jama' sebagaimana mufrad ya, satu pulpen dengan banyak pulpen. Tidak perlu ya. Jadi miyah ini ya menggunakan jama' karena ini menunjukkan banyak jenis-jenis air. Bukan air itu ada jamaknya, bukan ya. Karena ma'un sendiri ini bisa untuk jamak. Ya bisa untuk banyak, maksudnya bisa untuk banyak ya, jamak banyak ya. Bisa juga untuk sedikit. Nah, begitu ya. Clear ya? Miyahun ini jamak taksir dari jenis-jenis air. Berikutnya allati ya, allati. Nah, allati ini apa? Allati ini isim mausul. Nah, isim mausul. Nah, isim mausul ini bukan kedudukan. Ya kedudukannya apa? Ya fi mahalli raf'in na'tun. Jadi kedudukannya sebagai na'at. Di allati ini isim mausul. Ya fi mahalli raf'in. Kenapa mahalnya yang dirofa'kan? Ya. Bukan lafadznya. Karena ini isim mabni. Ya. Itulah gampangnya. Nah, ini kedudukannya sebagai na'at. Al-miyahul lati artinya gampangnya adalah yang. Berikutnya yajuzu. Nah, ini ujungnya dhammah nih, yajuzu. Nah, yajuzu ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, kenapa marfu'? Nah, sebenarnya ini panjang ya, cuma saya singkat saja. Karena li tajarrudi anin nasib wal jazimi, karena dia tajarrud ya, kosong atau sepi dari amil nasab atau amil jazm. Jadi kaidahnya itu fi'il mudhari' itu marfu' kalau tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Ketiadaan kedua amil tersebut adalah amil ya bagi fi'il mudhari' yang marfu tadi ya. Ini tanda rofaknya dhammah ya, ini dhammah tanda rofaknya. Kenapa? Karena ini fi'il mudhari' shahihun akhir. Jadi fi'il mudhari' shahih akhir itu tanda rofaknya dengan dhammah. Artinya boleh atau sah. Jadi air yang boleh atau yang sah. Berikutnya biha ya, biha ini ada dua kata ya, jarun ba ini harfu jarrin jarun, kemudian ha ismun domirun fi mahali jar ya, gampangnya jar majrur lah, cuma ini kan isim mabni jadi mahal yang dijarkan. Biha artinya dengannya ya, dengannya. Berikutnya at-tathiru. Nah, kenapa ini dhammah ya, tathiru ini kenapa dhammah? Kenapa coba? Ya karena kalau teman-teman di sini sudah mengatakan fi'il, maka segera cari fa'il. Ya, dan fa'ilnya itu tidak bakalan jauh. Ya ini at-tathhir ini fa'il daripada yajuzu. Fa'ilun hukumnya marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Karena at-tathiru itu adalah isim mufrad. Isim mufrad ketika marfu tanda rafa'nya dengan dhammah. Artinya bersuci. Nah, jadi air yang boleh atau yang sah dengan air ini bersuci, atau air yang boleh bersuci dengannya. Nah, begitu ya, biar gampang. Air yang boleh bersuci dengannya. Nah, at-tathhir ini adalah bentuk masdar daripada tahara yutahhiru tathiran. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini lihat, ini allati. Tadi kita sudah tahu allati ini isim mausul. Nah, isim mausul ini dia punya kaidah, punya ketentuan. Isim mausul itu dia harus punya dua hal. Yang pertama harus punya silah mausulah. Yang kedua harus ada dhamir yang kembali kepada isim mausul tersebut, dan harus cocok. Kalau misalkan allati muannats, berarti dhamir yang kembali juga harus dhamir muannats. Mana silahnya? Nah, silahnya adalah yajuzut biha tathiru. Jadi fi'il, fa'il juga jar majrur. Ini adalah silahnya ya. Nah, di dalam silah ini di dalam silah ini ada dhamir
yang kembali ke alati. Mana kira-kira? Nah, adalah ha. Nah, ha ini yang kembali ke alati. Dan ini cocok karena alati ini muannats, maka ha ini juga muannats ya, cocok ya. Sehingga artinya begini, air yang boleh bersuci dengannya, nya kembali, nya kembali ke sini ya. Air yang boleh bersuci dengannya. Nah, berikutnya sab'u ya. Kenapa ini dhammah ya, dan kenapa ini juga dhammahnya cuma satu, enggak sab'un? Karena nanti dimudhofkan ya ke kalimat berikutnya sehingga tidak sab'un. Nah, adapun kenapa dhammah? Jawabannya karena khobar. Khobar dari mana? Al-miyahu ya, al-miyahu ini mubtada kan? Nah, khobarnya adalah sab'u ya, sab'u miyahin, sab'u miyahin. Nah, ini adalah khobar, maka khobar itu marfu ya. Lalu dia dimudhofkan, maka yang kedua dimudhof, artinya 7, miyahin mudhofun ilaih majrur, tanda jarnya kasrah karena jam'ut taksir ya. Tadi ingat ya, miyahin ini kan jamak, iya kan, jamak taksir. Nah, karena jamak ya, jamak taksir, maka tanda jarnya adalah kasrah, yaitu nanti dihafal di dalam kitab jurumnya itu ya. Si mufrad tanda rofanya dengan apa, tanda nasabnya dengan apa, tanda khofatnya dengan apa, dan seterusnya. Jadi air yang boleh bersuci dengannya sab'um yahin, ada 7 air. Nah, begitu ya. Ada 7 jenis air. Pertama, ma'us sama'i. Ma'us sama'i. Nah, ini ma karena badal atau juga karena khobar. Kenapa ini dhammah ya? Kenapa dhammah? Ini bisa dua ya. Pertama bisa badal. Badal dari mana? Badal dari sab'um yahin. Ya, ini namanya badal ba'd minal kul. Ya, ma'us sama'i yang pertama adalah air langit ya. Nah, air langit ini adalah bagian pertama dari 7 ini. Nah, berarti dia sebagai badal. Bisa juga sebagai khobar ya. Dari mana? Ya, khobar dari mubtada yang dibuang. Misalkan ahaduha ma'us sama'i wa tsaniha ma'ul bahri, dan seterusnya. Ya, jadi bisa sebagai khobar juga. Marfu tanda rafa'nya dengan dhammah, isim mufrad dia mudhaf ya. Artinya air, as-sama'i mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Sama ya, ini isim mufrad ya. Jamaknya apa? Ya, samawat itu jamaknya. Artinya langit. Jadi air yang pertama ada air langit, maksudnya air hujan. Air hujan boleh dipakai bersuci. Kemudian wa ma'ul bahri, ini kalau kesini sampai akhir gampang ya. Ini wawu harfu atfin mabniun al fathi ya, dan artinya ya ma'u ya. Kenapa ini dhammah? Karena ma'tuf. Ya, ma'tuf kemana? Ke ma'u. Nah, sini. Karena ma'u ini marfu, maka dia juga marfu. Ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Ma'ul bahri, yang di sini adalah ma'tuf. Ma'us sama'i, ma yang di sini adalah ma'tufun alaihi. Ya, begitu ya. Mudhaf, kemudian al bahri mudhafun ilaihi, air laut. Jadi yang kedua air laut. Wa ma'un nahri, ini gampang. Oh, ini wow, sama aja ya. Harfu atfin, wa ma'tuf marfu, mudhaf ilaih majrur ya, maknya mudhaf, nahri mudhaf ilaih majrur. Sungai, yang kedua air sungai. Kemudian yang ketiga wa ma'ul bi'ri. Ya, ma'ul bi'ri itu air sumur, ya, air sumur. Ini penjelasannya sama. Kemudian wa ma'ul aini. Ini juga penjelasannya sama. Ma'ul aini itu air mata air. Kemudian ma'u salji. Ini juga penjelasannya secara i'rab sama. Ya, air salju atau air es. Ya, air salju itu boleh digunakan bersuci. Wa ma'ul barodi. Ya, ma'ul barodi itu air embun. Jadi ada 7 tuh. Ma'us sama'i 1, wa ma'ul bahri 2, ma'un nahri 3, ma'ul bi'ri 4, ya, ma'ul aini 5, ya, ma'us salji 6, ya, ma'ul barodi 7. Itulah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Mungkin ini penjelasan ringkas
dari kitab Takrib, sekaligus tadi praktek ya, praktek cara bacanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada ingin yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.